dulu. Jadi batu sandungan. Tapi dia lompat. Lompat terlalu jauh ini. Tidak apa, dia lompat itu tidak apa. Dia lompat tidak apa. Ini kita lompat yang tidak enak lagi. Ini memang sudah penyakit. 16 ayat 23. Baik, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Aduh Pandoro, kalau ini udah beda konteks sama pertanyaan yang tadi, Pandoro. Makanya saya bilang, coba saya jelaskan dulu ya teman-teman. Coba saya terang-terang dulu ya. Baik, tadi kita semua sepakat, ayat yang Bapak pakai itu, semua sepakat, 1.300 orang sepakat bahwa itu konteksnya setara. Dan Romo tetap melanjutkannya bahwa kesetaraan itu ternyata ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa tidak setara. Petrus yang pertama, walaupun dia itu adalah berdosa. Dia sendiri menyangkal Yesus kan, dosa besar sekali itu. Tetapi dia dipilih jadi yang pertama. Sekarang Bapak tetap harus buktikan di mana Petrus tidak setara. Petrus setara dengan yang lain. Harus buktikan bahwa Petrus itu sama dengan semua murid yang lain. Semua berdosa, semua murid Yesus, Matius itu 12 rasul itu. Semua sama, semua sejajar. Bapak harus buktikan itu. Karena ini sekarang konteksnya lain lagi. Saya kira yang Bapak maksudkan sebenarnya bahwa manusia itu berdosa, tetapi dipilih oleh Allah untuk melanjutkan tugas dan karya gereja. Kalau Allah membutuh gereja ini suci, langsung turun malaikat saja dari surga. Tapi itu Bapak pun maksud itu kan. Sebenarnya kritikan terhadap gereja Katolik bahwa manusia berdosa kok pimpin gereja Katolik. Terus pendeta-pendeta berdosa tapi mereka memimpin ibadat. Sama saja kan. Oke, kembali Bapak buktikan itu dulu. Bahwa Petrus setara dengan yang lain. Kalau tidak ini kita lompat terlalu jauh ini. Ini kita hanya mencari kesalahan ini Petrus saja kan. Dan Petrus memang berdosa, bersalah banyak. Saya lebih suci dari Petrus karena Petrus itu dia menyangkal langsung Tuhan Allah. Dan murid Yesus lagi. Makan satu piring, satu WC di sana, tapi dia menyangkal. Dan itu semua aku itu, tidak ada yang bilang Petrus suci sekali. Itu semua terima. Tetapi dalam itu ada pemimpinnya. Silahkan, buktikan bahwa Petrus itu setara, itu saja. Kalau ayat yang Bapak pakai itu tetap Petrus setara, semua sepakat itu. Baca ayat saja semua sepakat itu. Gimana Pak Ndra? Jangan di-mute mic-nya, carikan ayatnya. Ayo, tunggu. Halo, jangan tidur. Tidak, karena Romo sudah jelaskan kan, sudah begitu jauh dan bagus sekali kan, bahwa di ayat yang sama kita semua sepakat. Romo juga bilang Katolik sepakat, siapapun yang baca biarpun dia tidak beragama pun dia baca ayat itu semua sepakat. Kalau pakai ayat itu semua sepakat. Yang kafir pun bilang, oh benar semua setara. Maka Romo menjelaskan ayat-ayat yang mendukung, oh ternyata ada kepemimpinan di sana. Walaupun Petrus itu berdosa. Monitor ketua, ada ketuanya di sana. Monitor ketua. Walaupun sama. Sekarang tapi, dia harus buktikan. Contohnya begini ya. Om Galilea pernah angkat ketua kelas kah di kelas waktu masih SMP SMA? Contoh kecil. Pernah, Ya. Romo, pernah. Artinya ketika engkau jadi ketua kelas, engkau tidak setara lagi dengan yang lain. Engkau duduk sama di Romo. mana, engkau makan sendiri, engkau begini. Kan jadi lucu. Iya. Teman-teman, kan ini yang digoreng oleh tadi Protestan sudah sampai dijelaskan sekarang. oleh Tunggu, saya jelaskan ya. Sebetulnya Saya sudah jelaskan dijelaskan sekarang ya, teman-teman. Ya, baik. Begini, untuk saya ini yang digoreng oleh Protestan, bahwa Petrus itu berdosa dan semua orang Katolik tahu bahwa dia berdosa juga. Kalau Yesus mau pilih orang-orang suci, Yesus langsung turunkan malaikat, pimpin ini gereja yang kudus ini. Selesaikan? Yesus bodoh sekali kah? Lebih turunkan, kalau saya turunkan Yesus, saya ciptakan para malaikat, pimpin ini gereja yang kudus, manusia berdosa semua. Tapi yang pertama di antara semua, harus ada pemimpin. Tidak ada pemimpin, kita mati. Semua akan hancur, berantakan. Ketua kelas saja mungkin dia tukang bolos, ketua kelas. Tapi dia yang pertama di antara yang setara.
ketika mereka ribut panggil Artinya- ketua kelas itu. Walaupun dia sendiri itu Begini, Romo nakal. pamit. Jadi saya menjelaskan di Boleh saya Bapak begini tambahkan Bapak ya. sedikit, Romo Jadi saya pamit. menjelaskan bahwa Petrus itu berdosa Bapak. Petrus, tunggu saya jelaskan dulu Bapak dulu. Petrus itu berdosa Bapak. Yang Bapak mau cari tadi itu Petrus punya dosa. Benar, semua akui Petrus punya dosa. Terlalu banyak dosanya itu. Tapi butuh pemimpin. DPR juga banyak yang salah, tapi kita butuh satu, ketua DPR. Mereka saling mengkritik di sana. Butuh satu pemimpin yang berdosa macam saya juga. Harus ada. Tanpa satu pemimpin, kita akan berantakan. Jadilah apa namanya ini ya. Hai, saya omong ini saya emosi, kan saya baik-baik ini. Lanjut. Engkau baik. Kita harus dukung dengan ayat bahwa kita semua berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita semua berdosa, Bapak. Tetapi karena yang berdosa ini tidak bisa jadi pemimpin. Ayat secara jujur ayat mengatakan tadi kisah 15 ayat 7. Sejak semula Allah pilih saya dari antara kalian. Sudah tahu pilih jadi apa? Lihat Lukas 5 ayat 10. Jadilah penjala manusia di antara Yakobus dan Yohanes. Ini yang paling lucu di sini nih. Di situ ada Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus hanya omong kepada Yesus. Bantu dulu. Lukas 5 ayat 10. Yesus hanya omong kepada Petrus. Di situ ada Yakobus dan Yohanes. Tapi dia serahkan tugas untuk menjalanya hanya kepada Petrus. Kita lihat dulu. Baik, Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di situ dikatakan mulai dari sekarang kalian bertiga jadi penjala manusia Galilea, atau mulai dari sekarang engkau Petrus. Engkau hanya Petrus, Romo. Oke. Yohanes 21 ayat 15. Di hadapan para rasul atau tidak? Engkau mencintai saya lebih dari mereka ini, rasul yang lain? Coba kita baca. Yohanes 21 ayat 15. 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Romo ada sibuk, saya sambung. Yang saya mau sampaikan ini satu. Petrus itu berdosa. Yang tadi Bapak Anda cari-cari itu, cek Petrus punya dosa. Semua akui Petrus punya dosa. Ya, Semua manusia ini berdosa. Yang diciptakan oleh Allah berdosa. Tapi kita butuh pemimpin untuk menggembalakan, memimpin. Walaupun dia berdosa. Itu saja. Silahkan Bapak. Kalau sampai situ gampang sih saya. Hakim-hakim 21 terakhir udah selesai. Semua orang Ya, akan merasa baca. benar menurut pandangan Ini- sendiri-sendiri. sudah ya. Ini saya mau Ya. selesai ya. Silakan. Yang mau saya sampaikan, tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak pernah berkata bahwa secara general Petrus setara dengan rasul yang lain. Yang kedua, tadi kita lihat yang saya sudah sampaikan Galatia dan juga di Matius itu mau menunjukkan bahwa tidak ada otoritas tertinggi yang tidak mungkin tidak salah, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak salah. Jadi siapa Semua sepakat. termasuk Petrus juga. Sepakat. Iya, jadi tidak ada pemimpin otoritas yang kebal terhadap kesalahan, bahkan kebal terhadap koreksi. Benar. Ini bagi kami sebagai Kristen, bukan juga Anda. Tidak semua. Oke. Nah, Semua berdosa. selanjutnya yang terakhir adalah Matius 18 ayat 18. Tadi Anda bilang bahwa ini juga mengeneralisir bahwa Petrus itu sama dengan murid yang lain, diberi hak yang sama. Ya. Yang sebelumnya, Mau yang dibacakan? sebelumnya, kata ini diberikan khusus untuk Petrus dan kemudian Yesus juga memberikan kalimat yang sama kepada murid yang lain. 18 ayat 18. Ini poin penting buat saya dan penutup ya. Ya. Silakan dibaca Bang, silakan dibaca dan terima kasih banyak ya. Ya, saya bantu Tidak baca perlu ya, ditanggapi, Matius tidak perlu 18. ditanggapi, tidak perlu ditanggapi kalau tidak ditanggapi, tapi saya terima kasih sudah beri saya kesempatan untuk ngobrol
untuk berbicara dengan Romo dan teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita diberkati semua Bapak. Kita Matius berdosa, 18. kita butuh diberkati. Ya. Ya, Silakan betul tidur ya. sekali. 18:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke. Jadi itu Romo, saya Ini singkat dia, aja. tunggu Ya. dulu. Ini dia melawan dia pernyataan sendiri teman-teman. Ayat ini menguburkan dia Betul. pernyataan. Betul, Pater. Ini, Betul. ya, ayat ini menguburkan dia pernyataan sendiri. Kan ini kembali kepada Petrus. Apa yang kau Betul. ikat di dunia terikat di atas. Apa yang kau lepaskan terlepas di atas. Petrus di situ. Betul. Dia melawan Karena sendiri kembali. Iya, betul. Ya, Romo. karena Itu ayat ini ini sama. macam Ya. ini malam saya emosi, ini malam ini. Teman-teman, baca dulu. Tolong jawab. Apakah saya emosi ini malam? Nah, emosi sedikit, Romo pamit. Di mana orangnya? Saya pergi. Sudah pergi, Pater. Dia sendiri. Jadi Sudah Tutup pergi, Romo. ayatnya dan hancur. tutup ayatnya Ayat itu dengan hancur. yang sama, Pater. Matius 18:18 sama dengan Matius 16 ayat 18-19. Selesai. Matius 18:18 itu Kalau dalam saya- penyampaian persoalan. Jadi dia tidak mengerti konteksnya. Dia tidak mengerti betul. Kasihan sekali Tapi Dia sudahlah tidak Tuhan bisa Allah memberkati membedakan. Bapak Saya- Putra Roh Kudus. Dia Amin. tidak bisa membedakan ketika Petrus berbicara di dalam dari katedra Santo Petrus, dari kursi Petrus, dia tidak bersalah dalam ajaran moral dan iman. Tetapi itu mereka punya Collegium Cardinales, Collegium Apostolik. Artinya mereka harus omong dulu sebelum Paus mengeluarkan pernyataan, Keputusan. doktrin, ensiklik, Pernyataan. harus duduk sama-sama. Karena dia pemimpin, maka dia yang omong. Makanya kalau itu hasil konsili, selalu berakhir dengan ini. Bantu dulu. Kisah 15 ayat 28, hasil konsili, hasil keputusan Paus, dikatakan seperti ini. Ini adalah keputusannya siapa? Teman-teman kita omong sendiri. Mungkin ini ayat. Protestan mau naik ini. Ini Protestan Ya, naik ini. kita selesaikan buat Valentinus. rangkuman di sini. Ini adalah keputusannya siapa? Adi, saya perut sakit teman. Kisah 15 ayat berapa, Romo? Maaf. Ayat 28. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Oke, supaya selesai. kepada kamu jangan Sudah cukup. ditanggung. Konsili dan semuanya akan dinyatakan seperti ini. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Paus dia akan mengajar dari kursinya Santo Petrus tidak bersalah, tidak sama dengan tidak berdosa. Infabilitas tidak berarti in pecado, tidak bersalah dalam ajaran iman dan moral, tidak bersama dengan tidak berdosa dia sebagai manusia. Kalau dia tidak berdosa, kenapa Paus tiap minggu harus mengaku dosa? Kenapa Yohanes Paulus kedua setiap hari Jumat mengaku dosa? Kenapa Paus Fransiskus pernah mengaku dosa di imam-imam? Karena dia berdosa, tidak sama dengan dia tidak bersalah. Tolonglah. Itu yang tidak dimengerti Tuhan. Jadi kita omong ini nyeri sekali ini. Saya ini malam saya ternyata perut sakit. Perut sakit, emosi juga ada sedikit teman-teman. Maafkan saya teman-teman semua ini. Baik, kita coba sapa dulu Valen. Bisa bertanya mungkin dari ini Valen silakan. Dari dia nom apa? Dari Katolik Valen gimana? kita orang nih yang lagi katekumen. Salve Romo, ya aku masih katekumen Romo, Romo begitu. Jangan protes di sini bahwa ayat-ayat yang tidak jelas Ya tenang Romo, aku cuma mau naik, cuma mau ngasih sedikit tambahan saja. Untuk Pandara tadi, mungkin kalau mau debat-debat, jangan kau debat sama imam kami. Imam kami, kalau masalah kitab suci, ya mereka sudah belajar lebih jauh daripada engkau Kau mending lawan aja sama aku masih ketakumen ini. Berani aku lawan kau. Coba deh, aku tetap bersabar karena masih puasa ya, Paskah gitu. Nakut kontrol diri, Bang Dara ya. Biasanya keluar semua ini udah emosiku ini. Coba aku Romo sudah jelaskan begitu Bang berapi-api terus dia kembali ke ayat itu yang kita semua sudah sepakat. Ngeri sekali pemahaman begini nih.
Tidak, dia tidak Sudahlah. sampai di ayat 13. Petrus sendiri mengatakan, salam dari kawanmu yang terpilih. Kata terpilih ini sudah dijelaskan kembali. Kisah 5 ayat 7. Sejak semula aku dipilih oleh Tuhan dari antara kalian. Sudah menyatakan aku dipilih, maksudnya terpilih. Maksudnya susah ya, biar sudah daripada nanti Itu. diambil orang. Baik teman-teman, Mungkin begini Romo. Romo moderator sebentar, aku Ya, belum mungkin- bersuara dari tadi ini. Sebentar. ini Aku belum Pio bersuara masuk dari tadi. ini bidat satu. Silakan bidat Padre Pio. Bidat Pio Silakan. sudah marah, Bidat Pio nih aku. Inilah Gas. repotnya jadi Protestan kan? Ini repot jadi Protestan, begitu. Ini repot sekali jadi Protestan. Saking repotnya apa? Rasul-rasul yang sudah meninggal, yang murid-murid Yesus dibikin berkelahi. Nanti dibilang Rasul Petrus protes Rasul Paulus, Rasul Paulus protes Rasul Petrus, Yohanes protes Petrus, Yohanes seperti dibikin berkelahi padahal mereka aman-aman saja. Ini repot jadi Protestan. Bidat. Kalian itu numpang kitab suci. Jangan sok-sokan mengajari di sini. Begitu. Kalian Kasih paham, Paman. Kalian dari Konsili Trente, kalian bikin sinode macam rapat ketosis untuk merespon Konsili Trente. Itu rapat ketosis kalian bikin, kalian buang kitab yang lain, kalian pakai heresinya di sini. Kalian pakai Tritunggal dari konsili Nisea pertama. Kalian tidak menggunakan dokumen konsili Nisea yang selanjutnya sesi kedua. Heresinya di sini. Karena di situ ada primat Petrus. Itulah letak heresi kalian, Protestantisme. Di situ itu heresi, memilih-milih. Begitu. Repot kali kalian ini. Kalian numpang Alkitab, kalian numpang kitab suci. Oke, saya kalian mau protes. jelaskan. Sekte itu dari kata sektor. Sektor artinya sebagian. Jadi kalau sekte artinya ambil sebagian yang mereka butuh, begitu. Makanya jadi sekte. Kata sekte itu bagus. Kan sama dengan kata sektor. Apa itu kata sektor? Pio, apa itu sektor? Sebagian. Sebagian. Makanya sekte artinya sekte ini karena mereka ambil sini, Adventista ambil ini, karismatik ambil ini, yang ini ambil ini, berarti ambil sedikit-sedikit. Makanya jadi sektor, jadi sekta, sekte, seperti itu. Jadi ambil yang sedikit-sedikit. Tidak mau ambil semua, kepenuhannya tidak mau diambil, ambil sedikit-sedikit. Ya, Pater, saya singkat aja, sangat singkat. Tapi Pio Oke, tadi sudah Paman selesai Pio. atau belum? Pio, engkau sudah selesai belum? Ya, Paman Pio udah selesai belum? Sudah. Oke. Saya Dia singkat punya- aja. Ya, Pater pamit, Pater Cafe, saya singkat aja. Silakan. Saya mau Singkat berterima para kasih jelas. yang Ini moderator. ulang tahunnya sekretaris misi ini. Ya, oke, siap, Pater. Ya, Saya singkat aja. moderator Bisa mesti keras. Ya, Singkat tidak para sampai jelas. 10 menit. Oke. Ya. Baik. Kalau tadi Paman Pio mengatakan bahwa Protestan itu numpang, maaf Paman Pio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Alkitab sudah numpang di rumah saya. Nih, 7 Alkitab. Semuanya mau ngomong 1 Petrus 5 ayat 13 semuanya. Nih, semua nih. Saya tunjukin ini nih. Tuh. 7 Alkitab udah numpang di rumah saya. Di rumah retret lebih-lebih. Ya. Tuh, saya singkat aja ya. Untuk menunjukkan bahwa Protestan memang numpang. Selesai. Bukan numpang, Teman-teman. Pak. Bukan numpang, izin Pater. Bukan numpang itu, Frater. Mereka itu bukan Oh, numpang, kemudian, mereka itu maling. Kayak bantu dulu statement terakhir beberapa menit untuk mereka 1-2 menit. Oke, silakan. Oke, siap. Ayo, sekarang statement terakhir mulai dari satu-satu, dari atas. Yang diam-diam dari tadi juga omong. Kita mulai dari Valen, silahkan. Yang baru masuk ini, katikumen tapi dia lebih hebat dari pendeta, silahkan. Belum lah, aku belum lebih hebat dari pendeta. Soalnya aku nggak bisa menipu umat, gitu Romo. Mereka hebat, mereka bisa menipu umat. Aku nggak bisa. Ya tapi begini, mungkin untuk para bidat, untuk para bidat, terutama yang dari Protestantisme. Pertama, kalian kalau mau ngaku Kristen, jangan kalian potong itu yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita dengan tubuhnya yang adalah gereja. Itu pertama kalau kau mengaku Kristen.
Karena Kristen itu secara bahasa artinya apa? Pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus harus bersekutu di dalam gerejanya yang satu. Nggak ada gereja 6.000 denominasi. Nanti Tuhan kita jadi bingung pula yang mana yang mana pula ini gereja Tuhan kita kan. Tapi ternyata kan jawabannya satu. Di gereja Katolik udah selesai sudah permasalahan. Jadi kalau kalian mau sola skriptura, kalian tuh tidak ada sola skriptura kalian itu. Apa yang kalian punya itu, ha? Sola putar, ya, sola putar, kalian putar-putar, sola ngeles. Ngeles aja terus. Nah, betul lagi, sola tipu. Jadi kalian tuh cuma sola putar, sola ngeles, sola tipu, dan yang paling penting sola fanbora. Itu mulai. Tapi oke, lanjut. Terima kasih, Pater. Setelah itu Yulita mau ngomong satu kalimat karena Romo sudah siap menjalan ini. Singkat Enggak, para jelas. Romo. Enggak, skip aja. Oke, enggak skip. Arnold satu kalimat Lanjut, silahkan. Romo sudah Pak. siap Saya menjalan. dengar, di transmedia di busway. Lanjut. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Satu kata dari saya, hukum Taurat itu digenapi nih, bukan dikurangi. Jadi atas Amin. dasar apa mengurangi isi Alkitab? Itu keras ya. Ini anak SVD kalau sudah ini nih. Pater, Berat. bukan hanya digenapi dalam pengertian dibatalkan untuk digenapkan dalam pengertian itu. Efesus 2 ayat 15, dengan kematian Yesus di salib dia membatalkan semua hukum Taurat. Karena dia adalah hukum itu sendiri. Romo, saya ini moderator Romo, jadi saya mesti keras dengan Romo juga. Sekarang ini yang lain-lain dulu supaya Romo tutup dan jalan. Pio, setelah Pio kita naik pelan-pelan ke atas. Kata Mutiara. Saya memang prihatin. Saya paham prihatin kalian teman-teman Protestan. Begitu. Tapi kasih itu tidak lembut juga. Kasih itu harus keras juga. Begitu. Begini, saya prihatin 500 tahun kalian tidak pernah menikmati penyembahan terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus. 500 tahun kalian tidak pernah ke gereja. 500 tahun kalian tidak pernah mengenal kesempurnaan dalam ajaran kekristenan. 500 tahun kalian tidak pernah mengenal Yesus. Begitu. Saya paham keprihatinan kalian. Tapi sabar Pio, di kapel Pio, jangan teriak. ya astaga. Tapi begini ya saudara-saudara, keras kami, Ini tolong keras saya, lagi ini prapaskah. tidak saya Pio, itu bukan prapaskah, untuk Pio. kalian menjauh, tapi sini aku mau mengajak kalian mengetuk pintu paroki di sana di daerah kalian masing-masing. Ketuklah itu, begitu ikut katekumen, begitu saja karena siapa yang kukasih, kutegur dan kuhajar, maka bertobatlah. Wahyu 3 ya 19. Terima Pio, kasih keras. Romo. Silahkan, Galilea, lebih cepat lebih baik. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya cuma satu saja, bahwa tempat di sini adalah tempat untuk belajar. Kita banyak sekali menggali pengetahuan di sini. Yang nomor dua, saya ingin menyatakan, tidak ada satu kitab di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Petrus bukan orang yang ditunjuk atau bukan rasul yang ditunjuk. Petruslah yang ditunjuk untuk memimpin, untuk mengembalakan umat. Itu aja, Romo. Terima kasih. Iya. Ini Frater satu kata karena Romo sudah siap jalan ini. Oke, baik, siap saya. 2 kata saja cukup. Ya. Siap. Tolong jangan Nah, menumpang. lanjut saya sambil jalan ke trans dari ke stasiun. Ini dekat sekitar 5-6 menit. Saya bisa dengar. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Oke, Saya ulangi. Pak. Ya, saya ulangi lagi. Jangan sekali-kali mengatakan kami punya kitab suci 66. Dari mana? Maaf, Katolik punya 2 jalan, jalan iman, jalan sejarah. Jalan iman, semua pengajaran lisan sudah ada yang diteruskan dalam tradisi. Pengajaran sejarah artinya apa? Para saksi mata yang telah melihat bahwa Yesus Kristus ini sendiri adalah pelaku sejarah yang pernah memijakkan kaki dunia dan memberikan otoritas ke-12 rasul sampai hari ini gereja Katolik punya. Yang kedua, dengan 7 Alkitab yang saya punya, artinya
Protestan mengemis kepada saya. Kalau kalian butuh Alkitab, tolong jangan framing ayat-ayat itu. Selesai. Wih, keras. Yang berikut di atas ini Visia, kalau masih mendengarkan saya. Masih, selamat malam. Kalau saya hanya Malam. satu, apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus, jangan disangka lagi. Itulah Santo Petrus. Gitu saja, Romo. Terima Ya. kasih. Dari saya yang terakhir, kemudian siapa pertama? Saya punya singkat juga. Yang pertama, keutuhan kebenaran kekristenan hanya ada di dalam gereja Katolik. Kristen-Kristen yang lain itu adalah sektor-sektor yang mengambil sedikit-sedikit kebenaran dan mengajarkannya. Tetapi keutuhan kebenaran kekristenan hanya ada di dalam gereja Katolik. Yang kedua, kelemahan Protestantisme satu, yakni hanya menghafal ayat tanpa mengerti konteks secara menyeluruh. Hafal satu ayat, dia pikir itu ayat benar. Terima kasih atas perhatian. Saya pamit, Nino Koefono, seorang imam SVD. Tadi ada yang tanya, ini pamit, ini Romo, kayak saya Romo SVD juga. Terima kasih. Pio, kalimat terakhir lagi sambil kita tunggu Romo Cafe menuju ke stasiun.